Halo, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Ibnu Nadir dalam bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris secara mudah. Tiada hari tanpa belajar. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Ibnu Nadir, dalam pelajaran bahasa Inggris. Adapun pada pagi hari ini, kita akan mencoba mendiskusikan materi tentang simple present tense. Apakah simple present tense itu? Nah, what is simple present tense? Kita ikuti slide selanjutnya. Simple present tense yaitu suatu susunan kalimat yang sederhana untuk mengungkapkan, diantaranya mengungkapkan kegiatan sehari-hari atau dalam bahasa Inggris disebut daily activities. Adapun simple present tense juga kita pakai untuk mengekspresikan kebenaran umum, yakni suatu kejadian alam, suatu keadaan yang tidak bisa kita bantah kebenarannya, maka disebut general truth. Kemudian simple present juga digunakan untuk mengungkapkan fakta. Nah, marilah kita ikuti pembelajaran ini secara lebih mendetail. Ini simple present tense dipakai untuk kebiasaan ataupun rutinitas. Contohnya, I eat rice twice a day. Ini adalah suatu kebiasaan. Contoh lain, misalnya, they swim twice a week. Mereka berenang dalam seminggu 2 kali atau 2 kali seminggu. Nah, kalimat ini disebut kalimat berpolakan simple present tense. Karena yang pertama, kalimat ini adalah digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan, rutinitas kita. Adapun yang kedua, mengungkapkan tentang kebenaran umum, yaitu general truth, kebenaran yang tidak bisa dibantah. Misalnya, matahari terbit dari arah timur. Nah, bahasa Inggrisnya adalah the sun rises in the east. The sun rises in the east. Artinya matahari terbit dari timur. Adapun yang ketiga adalah untuk fakta. Faktanya apa? Misalnya Pak Nadir adalah sekarang ini sebagai guru. Maka saya bisa mengatakan I am a teacher. I am a teacher. Nah, faktanya sekarang saya adalah seorang guru. Adapun Anda yang ada di depan saya ini, murid-murid yang baik, Anda adalah seorang murid. Maka saya bisa mengatakan you are students. Nah, ini anak-anakku sekalian. Adapun cara membuat kalimat simple present dalam bahasa Inggris, jangan lupa kita mengenal yang dibutuhkan dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Contohnya, kita harus mengenal verbs. Apa itu verbs? Yaitu kata kerja yang akan kita gunakan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada perubahan verbs atau kata kerja. Beda dengan bahasa Indonesia.
sekarang saya makan, besok kamu makan, ya tetap makan. Kemarin makan, tetapi dalam bahasa Inggris beda. Kalau dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, kemudian verb yang ketiga. Adapun misalnya bisa kita baca di slide yang Anda lihat, eat. Kemudian verb keduanya adalah ate. Yang ketiga adalah eaten. Nah, yang akan kita pakai nanti adalah ini. Dalam simple present, pola kalimat simple present, kita harus memakai verb yang pertama. Verb yang ke-1. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata dasar. Kalau dalam bahasa Jawa yang sering diajarkan oleh guru kalian, Bapak Tri Joko Mulyono, itu adalah linggo. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, infinitif, maka kata kerja pertama atau asli ini disebut infinitif. Nah, anak-anakku sekalian, yang akan kita gunakan ini nanti, infinitif. Jadi tidak benar ketika kita ingin membuat kalimat dalam pola simple present tense, kita menggunakan verb kedua, verb ketiga, salah. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, selain kita mengenal subjek, mengenal verb, kita juga harus mengenal apa itu subjek. Ini subjek dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Adapun dalam bahasa Inggris disebut subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah si pelaku pekerjaan yang melakukan pekerjaan. Dalam satu kalimat harus ada pelaku. Contohnya I, you, they, we. Nah, biasanya kalau anak SMP diajari biar cepat mengingat ayu dewi, ayu dewi. Aslinya adalah I, you, they, we. Nah, kemudian juga ada she, he, it. I artinya saya, you artinya kamu, kalian, they artinya mereka, we artinya kita atau kami. Adapun she artinya dia perempuan satu orang. He dia laki-laki tunggal atau satu orang. Adapun it adalah kata ganti benda atau kata ganti hewan. Contohnya table. Saya mempunyai sebuah meja. Meja itu bisa diganti dengan it. Nah, kata ganti benda. Kemudian hewan bisa dipakai kata ganti it. Kucingku cantik. Lah, dia itu suka makan ikan. Nah, dia itu atau dia kucing itu bisa diganti dengan kata ganti it. Begitu. Jelas ya? Nah, atau subjek itu bisa nama orang. Joko. Nah, Mr. Joko. Bisa. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bahwa setelah kita mengenal subjek dan kata kerja, ini kata kerja pertama, ya, maka kita coba untuk melihat caranya bagaimana membuat. Kalian biasanya bingung, wah bahasa Inggris itu sulit, buat kalimat sulit. Tidak, ini loh.
sudah diajari oleh para guru. Nah, ini belajar dengan saya, mudah-mudahan kalian lebih mudah. Contohnya ini, tadi kita sudah mengenal subjek. Ada I, ada you, ada they, ada we, ada I lagi. Nah, ini subjek, pelaku pekerjaan. Adapun verb, ini ada eat, ada buy, ada catch, ada go, ada meet. Nah, ini gampang toh? Tinggal subjek, pelaku, kemudian ditambahi verb 1. Jangan lupa verb 1 ini. I eat, sudah jadi kalimat itu. Jangan bingung, bahasa Inggris itu tidak sulit. I eat, sudah, itu bahasa Inggris. Nah, tinggal yang disebut kalimat simple adalah kalimat sederhana. Paling tidak ada objeknya. Ini objeknya, yaitu sebuah pisang. Nah, sudah jadi toh? Tinggal nambah I eat a banana. I eat a banana. Sudah, itu kalimat. Anda sudah bisa membuat kalimat sekarang. Ya. Nah, sebagai ciri khusus simple present, ini ada keterangan waktu. Ya, adverb of frequency. Waktu, seberapa sering kalian makan pisang. Nah, ini gampang. Saya ulangi lagi. I eat a banana every day. Udah gampang. Dan sebagainya. You buy a book every month. Anda membeli sebuah buku setiap bulan. Ini. Kemudian ini gampang juga. They catch a deer every week. Nah, biasanya zaman dulu, zaman kerajaan, ada orang-orang bangsawan yang menangkap seekor deer, rusa. Setiap apa? Every week. Gampang. Gimana anak-anakku sekalian? Bagaimana para pemirsa? Bisa dipahami? Nah, untuk lebih pahamnya, coba kita lihat yang berikutnya. Ini. Ya. Kalau tadi I, you, we, they. Sekarang kita akan mempelajari yang subjek atau pelakunya adalah orang ketiga tunggal yang tadi saya sebutkan. She, dia perempuan satu orang atau tunggal. He, dia laki-laki satu orang, tunggal. Kemudian it, tadi apa? Siapa yang masih ingat? Betul. It adalah kata ganti untuk benda atau hewan. Kemudian nama orang. Satu orang saja. Tadi di depan Mr. Joko. Sekarang ini Peter. Gampang toh? Mari kita buat bersama. She eats a banana every day. He goes to Bali every week. Dan sebagainya. Ini, it catches a deer every night. Ya. Ini bisa seekor harimau, lion atau tiger. Catches, menangkap seekor rusa setiap malam. Nah, it bisa berarti hewan. Nah, coba kita bandingkan dulu. Mari kita kembali ke slide sebelumnya. Jika ini subjeknya adalah I, you, they, we. Nah, maka perhatikan kata kerjanya tidak ada imbuhan apapun. Eat ya eat. Buy ya buy. Catch ya catch. Go ya go. Tetapi kita bandingkan dengan yang ini. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal, dia itu siapa toh? Yang kita bicarakan. Orang ketiga tunggal. Contohnya di sini she. Maka kata kerjanya ditambah s atau
es. Ini es. Tidak boleh salah ketika kita membuat kalimat yang subjeknya adalah she, he, it. Ini kata kerjanya tidak ditambah s atau es. Salah. Jadi ini matematis sekali. Jadi harus she eats, he goes. Tidak bisa he go, tapi he goes. Nah, catch menjadi catches. Nanti masalah, loh, yang it kok hanya ditambah s, Pak? Sedangkan yang go ditambah es ini. Terus catch juga ditambah es. Pripun niku? Bagaimana? Nah, itu nanti dipelajari lebih lanjut. Saya kasih sedikit bocoran. Ini ditambah s saja karena kata kerja tersebut diakhiri dengan konsonan. Ditambah s saja. Nah, biasanya kalau kata kerja diakhiri dengan huruf vokal atau suara vokal, vowel, vokal, maka ditambah es, bukan s. Nah, sedangkan ini catch itu kata kerja yang diakhiri dengan ch. Maka ditambah es, tidak s tapi es. Seperti itu. Ya, oke, baik. Sudah paham? Kita lanjutkan slide berikutnya agar lebih paham. Oke? Nah, ini. Sekarang kita bicara pola ini, ya. Di dalam membuat kalimat bahasa Inggris itu sering terjadi perubahan pola kalimat. Karena dalam bahasa Inggris itu nanti akan ada perubahan di apakah kalimat itu berbentuk kalimat berita, apakah berbentuk kalimat ingkar atau menidakkan. Oh, saya tidak mengingkari. Nah, ini. Apakah kalimat itu berupa kalimat tanya? Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Baik, tinggal melihat sebelah kanannya ini. Jika ingin melihat kalimat ini kalimat positif atau kalimat berita, kita seperti yang di depan tadi, cukup subjek pelaku ditambah verb 1 atau infinitif ditambah ini. Tapi kalau subjeknya adalah she atau he, maka wajib memakai s atau es. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bingung enggak? Tidak loh? Nah, sekarang saya ulang sekali lagi. Jika subjeknya I, we, you, they, maka tidak perlu memakai s atau es. Karena contoh ini adalah menggunakan subjek atau pelaku orang ketiga tunggal she, he, it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Contohnya, she eats a banana. He buys a book. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan yang negatif. Kita lihat, bandingkan ini dengan ini. Kalimat positifnya verb 1 plus objek. She eats a banana. Sedangkan untuk membuat kalimat negatif atau kalimat ingkar tidak, maka ditambahkan does not. Untuk kalimat yang menggunakan subjek she, he, atau it. Sedangkan untuk kalimat yang menggunakan subjek I, we, you, they, maka menggunakan do not. Seperti itu. Contohnya ini. She doesn't atau she does not eat a banana. Artinya dia tidak pernah atau dia tidak makan sebuah pisang. Kemudian yang kedua adalah dia does not, tidak membeli sebuah buku. Begitu.
Adapun untuk membuat kalimat tanya, seperti yang Anda lihat ini, adalah hanya menuliskan atau meletakkan does not di awal kalimat. Does not sebelum subjek. Ingat ya, does not untuk subjek she, he, it atau nama orang hanya satu. Nah, jadi does she eat a banana? Does he buy a book? Apakah dia membeli sebuah buku? Nah, hanya menuliskan does di awal kalimat. Gampang toh? Nah, ini adalah ini adalah perubahan dalam kalimat bahasa Inggris. Ada positif berita, ada negatif ingkar, ada yang interrogatif tanda kalimat tanya. Baik. Adapun untuk agar kalian lebih paham, bisa membaca kesimpulannya begini, anak-anak sekalian. Ketika Anda membuat kalimat yang berpolakan simple present dan itu menggunakan kata kerja, nah ini poin 1, kesimpulan yang nomor 1. Dalam membuat kalimat simple present yang menggunakan kata kerja atau verbs, maka tidak perlu menggunakan to be. To be itu apa? Is, ma. Jadi tidak benar ketika Anda membuat kalimat I am, it. Tidak benar dalam simple present. Itu nanti berbeda lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Insya Allah akan saya sampaikan. I am, it. Salah. Yang benar adalah I am eating. I am buying. I am swimming. Dan sebagainya. Dalam hal ini, dalam simple present cukup langsung kata kerja. Tidak perlu menggunakan to be. Nanti bisa kamu lihat lagi, yaitu langsung I eat a banana, she eats rice, dan sebagainya. Adapun yang kedua, yang perlu kalian ingat, jangan lupa selalu menggunakan kata kerja ke-1, yaitu infinitif, yaitu kata dasar. Ya. Adapun yang ketiga, pakailah keterangan seperti. Nah, ini lebih menekankan kata keterangan yang saya contohkan di sini adalah kata keterangan yang cocok, bahkan menambah kuatnya bahwa kalimat itu adalah berpolakan simple present. Always, selalu, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, usually. Apa usually? Apa usually? Biasanya. Lah ini rutinitas. Twice a week. Twice. 2 kali. A week dalam seminggu. Dan lain-lain. Contoh ini. We usually swim twice a week. Nah, biasanya kita untuk menjaga kesehatan, we usually swim twice a week. Ini rutinitas. Rutinitas. Nah, kalau pakai everyday berarti bagaimana? Bagaimana? Coba, siapa yang tahu? Kalau pakai everyday, ya tinggal menaruh everyday di belakang kalimat. Misalnya, we swim every day. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang keempat, tidak kalah pentingnya, yang keempat, untuk membuat kalimat negatif, gunakan do not. I do not. You do not. They do not. We do not. Ya.
yang subjeknya adalah I, you, they, we. Jangan lupa, jangan keliru. Do not. Yang subjek atau pelakunya I, you, they, we. Atau I and you. I and you. Nah, itu memakai do. Contohnya, I do not go to Semarang every day, but I go to Semarang twice a week. Saya tidak pergi ke Semarang setiap hari, tetapi saya pergi ke Semarangnya 2 kali dalam seminggu. Seperti itu. Nah, adapun yang menggunakan subjek she, he, it, ini kita tidak boleh menggunakan do not, tetapi does not. Yang sering diucapkan doesn't. Kalau do diucapkan apa? Ya, betul. Do not. Don't. I don't. Ya. Sedangkan does not, doesn't. She doesn't go. Adapun untuk yang kelima, untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif, seperti yang saya tayangkan tadi, membuat kalimat interrogatif. Nah, ini kita cukup menaruh do atau does di awal kalimat, atau cukup menaruh do atau does sebelum subjek atau pelaku. Nah, begitu. Untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif cukup meletakkan do atau does sebelum subjek. Contohnya subjeknya Mr. Joko, berarti pakai apa? Ayo. Kalau Mr. Joko itu 1 orang apa 2 orang? 1 orang. Dia atau mereka? Dia, laki-laki 1. Maka memakai do atau does? Benar, memakai does. Does Mr. Joko write a letter every month? Saya ulangi. Does Mr. Joko write a letter every month? Apakah Pak Joko itu menulis surat setiap bulan? Nah, jawabannya yes atau no. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bagaimana para pemirsa semua? Bisa diterima pelajaran ini? Mudah-mudahan bisa mempermudah dalam kita mempelajari bahasa Inggris. Siapa tahu dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu para pelajar bahasa Inggris, khususnya beginner atau pemula. Baik, untuk lebih lanjut, lebih jelas, nanti akan ada materi pembelajaran yang khusus membahas tentang kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb. Adapun yang kita bahas kali ini adalah kalimat yang khusus menggunakan kata kerja. Nah, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah akan saya terangkan secara gamblang, jelas tentang bagaimana membuat kalimat simple present yang khusus menggunakan kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Itu saja para pemirsa yang budiman, saya akhiri. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum.